Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang berita Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan jiwa para supporter Aremania. Yang dilihat dari CCTV pintu gerbang stadion di pintu G13. Banyak sekali supporter meregang nyawa. Astagfirullah. Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Nugroho Setiawan mengungkap bahwa banyak penonton yang terimpit dan kehilangan nyawa di pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Saat itu, mereka berhamburan hendak keluar dari stadion akibat terkena gas air mata. Detik-detik peristiwa ini tergambar dalam rekaman CCTV pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Situasinya adalah orang itu berebut keluar sementara sebagian sudah jatuh pingsan, terimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Kata Nugroho dalam tayangan YouTube Kemenko Polhukam, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Saat gas air mata ditembakkan, kata Nugroho, pintu 13 dalam kondisi terbuka, namun sangat kecil. Pintu tersebut seharusnya digunakan untuk penonton masuk ke dalam stadion, tapi terpaksa menjadi pintu keluar. Dengan keterbatasan itu, akhirnya, penonton yang panik saling berdesakan, jatuh, pingsan, bahkan hingga meninggal dunia. Jadi miris sekali saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV, ujar Nugroho. Mengerikan sekali, tuturnya. Kesimpulan sementara, kata Nugroho, Stadion Kanjuruhan tidak layak dipakai untuk menggelar pertandingan yang berisiko tinggi atau high risk match. Stadion itu seharusnya digunakan untuk pelaksanaan pertandingan berisiko menengah atau bahkan rendah. Pertandingan berisiko tinggi, kata Nugroho, harusnya dikalkulasi dengan sangat konkret. Misalnya bagaimana cara mengeluarkan penonton dalam keadaan darurat. Sementara saya lihat adalah pintu masuk berfungsi sebagai pintu keluar, tapi itu tidak memadai. Kemudian tidak ada pintu darurat, kata Nugroho. Jadi mungkin ke depan perbaikannya adalah mengubah struktur pintu itu, kemudian juga mempertimbangkan aspek akses seperti anak tangga, lanjutnya. Kacau. Sebagaimana diketahui, pintu 13 Stadion Kanjuruhan paling banyak disorot karena dianggap menjadi titik yang paling banyak memakan korban jiwa. Dimas Bayu, Aremania yang selamat dari tragedi Kanjuruhan, menggambarkan situasi di pintu 13 sangat mengerikan setelah aparat menembakkan gas air mata. Saat itu benar-benar kacau. Banyak orang kalut dan panik karena merasakan perih dan sesak akibat gas pengendali massa itu. Dimas juga melihat mulai banyak orang yang kehilangan kesadaran. Keadaan di sana sangat terdesak-desakan. Dari tribune sampai keluar stadion itu sudah tidak leluasa bergerak, hanya berdesak-desakan mengikuti arus orang saja. Katanya seusai doa bersama di Gate 13 Stadion Kanjuruhan, Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022, malam. Posisi saya itu sudah sesak, tidak bisa bernapas dan pasrah saja. Sementara orang di belakang disuruh mundur-mundur itu sudah tidak memungkinkan, tuturnya. Dimas bercerita, dirinya berupaya menyelamatkan diri sambil terus berusaha berpegangan dengan seorang rekannya. Beruntung, dia selamat karena pagar keamanan di sisi sebelum pintu keluar ambrol. Saya selamat dari situ karena jatuh dari pagar yang berada di samping. Kalau itu bisa saya tidak jatuh, sudah tidak tahu lagi nasib saya seperti apa, ujar Dimas. Saking desak-desaknya terlalu kuat jadi akhirnya roboh. Tapi kalau itu pagarnya tidak roboh saya tidak tahu lagi karena di depan saya itu sudah berjatuhan, katanya lagi. Mengerikan dan mencekam adalah kalimat yang tepat menggambarkan suasana di pintu 13 Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya. Hal itu terekam kamera pemantau atau CCTV seperti dilihat oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Sempat melihat rekaman CCTV kejadian khususnya di pintu 13. Mengerikan sekali.
kata anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Menurut penjelasan Nugroho, saat itu pintu 13 Stadion Kanjuruhan terbuka namun sangat kecil. Akibatnya, para penonton laga Arema FC vs Persebaya pun berebut keluar dari pintu tersebut. Dia menambahkan, kepanikan sempat terlihat ketika penonton saling berdesakan untuk keluar melalui pintu 13 untuk menghindari serangan gas air mata yang dilontarkan oleh pihak kepolisian. Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Jadi ya miris sekali. Saya melihat detik-detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di CCTV, tutur Nugroho. Selain itu, TGIPF juga sudah melihat kondisi korban luka akibat tragedi Kanjuruhan. Menurut Nugroho, luka para korban tidak bisa sembuh dalam hitungan hari. Ia juga menjelaskan betapa bahayanya zat yang berada di dalam gas air mata. Tim juga menghubungi korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya dari menghitam, kemudian memerah dan menurut dokter itu recovery-nya paling cepat adalah 1 bulan. Jadi efek dari zat yang terkandung di gas air mata itu sangat luar biasa. Ini juga patut dipertimbangkan untuk crowd control di masa depan, kata Nugroho. Selanjutnya, TGIPF juga telah berbicara dengan tim steward dan Komando Distrik Militer Kodim TNI di Malang. Berdasarkan pertemuan itu dan juga rekaman CCTV, TGIPF Tragedi Kanjuruhan menemukan fakta bahwa evakuasi yang dilakukan tim steward dan TNI baru selesai hingga dini hari. Kemudian juga tadi bicara dengan beberapa pihak termasuk tim steward yang sudah bertugas kemarin dan juga melakukan penyelamatan pada akhirnya, termasuk unsur TNI dalam hal ini Kodim. Tadi juga diterima Kasdim dan beliau menjelaskan beserta pasukan yang di BKO-kan saat itu, apa yang mereka lakukan, termasuk yang kami dapati di CCTV maupun fakta-fakta bahwa evakuasi korban itu dilakukan oleh tim steward dan TNI dalam hal ini sampai dengan pukul 3 pagi. Listio Sigit Prabowo sebelumnya mengungkap terdapat 11 kali tembakan gas air mata dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jatim. 7 dari 11 tembakan itu disebut mengarah ke tribun selatan di mana terdapat gate 13 atau pintu gerbang 13, yang menjadi saksi bisu suasana mencekam tragedi itu. Seperti diketahui, total ada 14 pintu gerbang di Stadion Kanjuruhan. Korban tewas tragedi mematikan ini terakhir tercatat sebanyak 131 orang, yang sebagian besar korban ditemukan di gate 13. Posisi gate 13 memang berada di tribun selatan, yang disebutkan oleh Kapolri bahwa sebagian besar tembakan gas air mata mengarah ke sana. Terdapat 11 personel yang menembakkan gas air mata. Ke tribun selatan kurang lebih 7 tembakan. Tribun utara 1 tembakan dan ke lapangan 3 tembakan. Ini yang kemudian mengakibatkan para penonton terutama yang ada di tribun yang ditembakkan tersebut kemudian panik, merasa pedih dan kemudian berusaha meninggalkan arena, ungkap Sigit saat jumpa pers di Malang, Jatim, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Di satu sisi tembakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar penonton yang kemudian turun ke lapangan itu bisa dicegah, tambahnya. Alih-alih mencegah penonton masuk ke lapangan. Namun tembakan itulah yang ternyata memakan korban jiwa supporter Aremania. Sigit mencoba menjelaskan bahwa semestinya pintu atau gate stadion sudah dibuka 5 menit sebelum pertandingan usai. Namun, saat itu, gate tidak sepenuhnya terbuka. Steward atau penjaga pintu juga tidak ada di tempat.